Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A dan 3B. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai sholat sunnah rawatib. Dan hari ini, anak-anak juga sudah berlatih minggu kemarin tentang sholat sunnah rawatib. Hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu sholat sunnah jamak dan qashar. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai pengertian dan ketentuan sholat jamak terlebih dahulu. Sholat jamak. Ya, anak-anak ini sebelumnya apakah sudah pernah melakukan sholat jamak? Atau ada yang sudah tahu, ada yang sudah membaca apa itu sholat jamak? Ya, jadi kadang kita melakukan bepergian ke suatu daerah dan itu jaraknya amat panjang, memerlukan waktu yang lama. Nah, di samping kita melakukan perjalanan, kita juga tidak boleh mengabaikan kewajiban sholat fardu kita. Nah, di situ Allah memberikan keringanan atau rukhsah kepada kita untuk bisa atau boleh mubah melakukan sholat jamak. Sholat jamak sendiri ini artinya menggabungkan. Apa yang digabungkan? Sholat apa saja? Yaitu sholat duhur dan asar, dan sholat maghrib dan isya. Jadi yang digabungkan, yang boleh dijamak adalah sholat duhur dan asar, kemudian sholat maghrib dan sholat isya. Oke. Nah, ada dua jenis sholat jamak. Yang pertama, sholat jamak takdim, dan yang kedua, sholat jamak takhir. Jika sholat jamak takdim ini dilakukan di awal waktu, kemudian jamak takhir di akhir waktu. Maksudnya bagaimana? Misal, kita mau menjamak takdim sholat duhur dan asar. Berarti yang kita lakukan atau menggabungkan sholat duhur dan sholat asar di waktu sholat duhur. Jadi, kita melakukan sholat duhur dan sholat asar di waktu sholat duhur. Itu diperbolehkan ketika memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya, misalkan jamak takhir, contohnya bagaimana? Jamak takhir kebalikannya dari jamak takdim. Berarti misalnya kita melakukan jamak takhir, kita melakukan sholat duhur dan asar di waktu sholat asar. Nah, coba anak-anak baca kembali, kira-kira bagaimana ketentuannya, syarat-syarat apa saja yang diperbolehkan kita untuk melakukan sholat jamak. Coba anak-anak baca dan kasih tahu Pak Akyas, nanti kita diskusi bersama. Lalu coba juga ceritakan pengalaman anak-anak, misalnya bepergian kemana, lalu melaksanakan sholat jamak. Untuk pengalaman Pak Akyas sendiri, waktu itu melakukan perjalanan ke Madura, ke Jawa Timur, waktu itu ziarah, kemudian melakukan sholat jamak. Sholat jamak dengan imam, waktu itu sama, misalkan ketika sampai di Madura, waktu itu dalam waktu maghrib. Atau maghrib, ketika melanjutkan perjalanan sekalian sholat isyaknya digabung dengan sholat maghrib menjadi jamak takdim. Lalu misalnya waktu itu ke Jombang, sampai Jombang asar dan dalam perjalanan itu masih waktu duhur. Dan itu diperbolehkan waktu itu kami melakukan sholat jamak takhir, menggabungkan sholat duhur dan asar di waktu asar saat sampai di kota Jombang. Coba anak-anak tadi tugasnya silakan cari bagaimana ketentuan diperbolehkannya sholat jamak apa saja, dalam keadaan apa saja kita diperbolehkan untuk sholat jamak, dan coba ceritakan pengalaman anak-anak dalam melaksanakan sholat jamak. Itu saja yang bisa Pak Eka sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.